Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Ardana Reswari, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani kalian dalam belajar materi fisika. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Nah, jika kalian sudah siap, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, agar materi yang akan saya sampaikan dapat kalian catat dengan baik. Selanjutnya, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang medan listrik. Pokok bahasan materi yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama adalah konsep dari medan listrik, yang kedua arah dari medan listrik, dan yang ketiga resultan medan listrik. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar istilah medan perang? Apa yang ada pada pikiran kalian ketika mendengar istilah medan perang? Ya, benar sekali. Medan perang merupakan suatu tempat terjadinya peperangan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan medan listrik? Sebelum kita membahas tentang pengertian dari medan listrik, kita akan mengupas terlebih dahulu apa arti dari kata medan. Medan bermakna ruang, tempat, area, ataupun wilayah. Pada dasarnya, setiap benda yang bermuatan listrik akan menghasilkan suatu medan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listriknya. Medan listrik dilambangkan dengan huruf E besar dengan satuan Newton per Coulomb. Medan listrik merupakan besaran vektor yang ada di setiap titik dan divisualisasikan sebagai panah. Medan listrik dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dan dipengaruhi oleh gaya listriknya. Sifat dari medan listrik yang pertama, arah medan listrik akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke muatan negatif. Yang kedua, muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik, sedangkan muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Yang ketiga, semakin banyak garis, maka medan listrik yang dihasilkan akan semakin kuat. Setelah kita mengetahui 3 sifat medan listrik, sekarang kita masuk pada persamaan medan listrik. Secara matematis, medan listrik dirumuskan sebagai E sama dengan F per Q. Misalnya saja kita mempunyai sebuah muatan sebesar Q besar yang bernilai positif dengan jarak sepanjang R terdapat suatu titik bermuatan plus Q kecil. Kemudian kita ditanya, berapakah medan listrik yang dialami oleh titik plus Q kecil ini? Nah, kita tentukan terlebih dahulu arah dari medan listriknya. Sesuai dengan sifat medan listrik, arah medan listrik akan keluar dari muatan positif, sehingga arahnya adalah ke kanan. Kemudian, kita juga bisa mencari arah gaya listrik. Nah, berdasarkan penjelasan listrik statis gaya Coulomb pada pertemuan kemarin, arah gaya listrik ketika muatannya sejenis, maka arahnya akan tolak-menolak. Sehingga arah gaya listrik dari dua muatan ini adalah ke kanan. Jadi, arah gaya listrik dan arah medan listrik pada kasus ini adalah searah. Kemudian, kita substitusikan dari persamaan gaya listrik, yaitu F sama dengan K dikali Q besar dikali Q kecil per R kuadrat. Kita substitusikan pada persamaan medan listrik, yaitu E sama dengan F per I, sehingga menghasilkan besarnya medan listrik yang dialami oleh titik dengan muatan plus Q kecil adalah E sama dengan K dikali Q besar per R kuadrat, sehingga yang ditinjau adalah muatan Q besar karena medan listrik yang dihasilkan adalah berasal dari muatan Q besar. Nah, untuk masuk ke persamaan ini, tanda positif maupun tanda negatif pada muatan tidak dimasukkan dalam perhitungan, karena tanda ini hanya berfungsi untuk menunjukkan arah dari medan listrik
maupun arah dari gaya listrik yang dialami. Apakah arah medan listrik dan arah gaya listrik selalu searah? Nah, untuk menjawab itu kita lakukan analisis terlebih dahulu ya. Perlu diingat pada sifat medan listrik yaitu arah dari medan listrik akan keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Kemudian pada hukum Coulomb, arah gaya pada muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan pada muatan yang berlawanan jenis akan tarik-menarik. Nah, dengan memperhatikan dua poin ini, kita tinjau pada muatan positif terlebih dahulu ya. Apabila terdapat suatu muatan positif, lalu pada jarak sepanjang R terdapat suatu titik yang bermuatan positif pula, maka arah gaya listrik dan arah medan listriknya yaitu searah. Namun, apabila terdapat suatu muatan positif dengan jarak sepanjang R, terdapat suatu titik dengan muatan negatif, maka arah medan listrik dan arah gaya listriknya berlawanan. Kita tinjau pula pada muatan yang negatif. Pada muatan negatif dengan jarak sepanjang R, terdapat suatu titik yang bermuatan positif, maka arah medan listrik dan arah gaya listriknya adalah searah. Namun, apabila terdapat muatan negatif dengan jarak sepanjang R, kemudian ada titik dengan muatan negatif pula, maka arah medan listrik dan arah gaya listriknya berlawanan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa arah medan listrik tidak selalu sama dengan arah gaya listrik. Selanjutnya yaitu menghitung resultan medan listrik. Yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu bahwa medan listrik merupakan suatu besaran vektor, sehingga mempunyai nilai dan arah. Kemudian, karena merupakan besaran vektor, maka untuk menghitung resultannya menggunakan persamaan resultan vektor. Kemudian kita akan menghitung besarnya resultan medan listrik pada muatan yang segaris. Misalnya saja pada kasus yang pertama yaitu terdapat dua buah muatan yang berlawanan jenis. Ada muatan positif dan muatan negatif. Kemudian terdapat titik A di antara kedua muatan ini. Ditanyakan berapakah medan listrik yang dialami oleh titik A tersebut. Nah, kita tetap harus memperhatikan arah medan listrik. Jadi dicari terlebih dahulu arah medan listrik A1 dan A2. Kemudian kita hitung berapakah besarnya EA1 dan berapakah besarnya EA2. Selanjutnya untuk E total kita bisa menggunakan persamaan E total sama dengan akar EA1 kuadrat ditambah EA2 kuadrat ditambah 2EA1 EA2 cos theta. Nah, karena pada kasus ini arahnya yaitu searah, sehingga tetanya bernilai 0. Jadi cos 0 sama dengan 1, sehingga nanti hasil akhirnya adalah E total sama dengan EA1 ditambah EA2. Dengan arahnya karena searah, maka pada kasus ini arahnya ke kanan. Kemudian kita masuk pada kasus yang kedua untuk menghitung resultan medan listrik pada muatan yang segaris namun menggunakan dua buah muatan yang sejenis. Misalnya saja pada kasus ini kita menggunakan muatan negatif dan muatan negatif. Di antara kedua muatan ini terdapat suatu titik A sehingga ditanyakan berapakah besarnya medan listrik yang terjadi di titik A. Nah, tetap kita perhatikan terlebih dahulu arah medan listrik. Jadi kita cari terlebih dahulu arah medan listrik A1 dan arah medan listrik A2. Kemudian kita hitung besarnya EA1 dan besarnya EA2. Selanjutnya untuk E total kita menggunakan persamaan E total sama dengan akar EA1 kuadrat ditambah EA2 kuadrat ditambah 2EA1 EA2 cos theta. Nah, pada kasus ini arah medannya ternyata berlawanan arah, sehingga theta yang digunakan adalah 180 derajat. Cos 180 derajat adalah negatif 1, sehingga untuk hasil E total sama dengan
EA1 dikurangi EA2. Nah, sedangkan untuk arah medan listrik pada kasus ini mengikuti muatan yang memiliki nilai terbesar. Kemudian, apabila ditanyakan resultan medan listrik pada muatan yang tidak segaris, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu arah medan listriknya. Kemudian, carilah besarnya medan listrik dan tentukan besarnya sudut yang digunakan. Sehingga apabila tiga komponen ini sudah diketahui, kita tinggal memasukkan pada rumus untuk menentukan medan listrik total, yaitu E total sama dengan akar EA1 kuadrat ditambah EA2 kuadrat ditambah 2 EA1 EA2 cos theta, dengan theta yang digunakan adalah sudut yang telah diketahui. Untuk menghitung resultan medan listrik pada kasus misalnya saja terdapat dua buah muatan, kemudian kita disuruh meletakkan suatu titik yang akan mengakibatkan besarnya medan listrik sama dengan 0, maka terdapat beberapa tips. Apabila kedua muatan ini sejenis, maka titiknya berada di antara kedua muatan. Namun, apabila kedua muatan ini berbeda jenis, maka titiknya berada dekat dengan muatan yang memiliki nilai lebih kecil. Nah, nilai lebih kecil ini tidak memperhatikan tanda positif maupun tanda negatif pada muatan. Ingat, setiap menghitung resultan medan listrik tetap memperhatikan arah dari medan listrik yang dialami. Setelah mendengarkan penjelasan materi tentang medan listrik, sekarang kita coba selesaikan contoh soal di bawah ini ya. Misalnya terdapat dua buah muatan, di mana muatan pertama bernilai 3 mikrokulum dan muatan kedua bernilai negatif 2 mikrokulum. Kedua muatan ini adalah muatan segaris. Dan di tengah-tengahnya terletak titik A dengan jarak antara titik A dan muatan pertama 3 cm, sedangkan jarak antara titik A dengan muatan kedua 2 cm. Ditanyakan besarnya kuat medan listrik yang terjadi di titik A adalah. Pada penyelesaian soal ini, kita tuliskan terlebih dahulu komponen yang diketahui. Q1 sama dengan 3 mikrokulum, sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 6 kolum. Q2 sama dengan min 2 mikrokulum, sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 6 kolum. RA1 sama dengan 3 cm, sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. RA2 sama dengan 2 cm, sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Ditanyakan besarnya kuat medan listrik di titik A. Untuk menjawab soal ini, ingat, kita harus menentukan terlebih dahulu arah medan listrik. Kita gambarkan terlebih dahulu arah medan listrik E1 dan arah medan listrik E2. Ternyata didapatkan kesimpulan bahwa arah medan listrik E1 dan E2 adalah searah. Sehingga untuk mencari E total menggunakan persamaan E total sama dengan E1 ditambah E2. Kita selesaikan matematisnya sehingga didapatkan hasil E total sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom dengan arahnya mendekati Q2 atau berarah ke kanan. Untuk mengasah kemampuan kalian dalam materi medan listrik, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini ya. Kesimpulan materi medan listrik kali ini, yang pertama, medan listrik merupakan sebuah besaran vektor yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik dan dipengaruhi oleh gaya listriknya. Yang kedua, arah medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Yang ketiga, resultan medan listrik dapat dihitung menggunakan persamaan resultan sebagai berikut. E total sama dengan akar EA1 kuadrat ditambah EA2 kuadrat ditambah 2 EA1 EA2 cos theta. Demikianlah pemaparan materi tentang medan listrik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.